Ada fenomena iklim super kuat nih, namanya El Niño Godzilla yang lagi mengancam kita. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, apa sih artinya ini buat Indonesia? Oke, untuk ngertiin seberapa seriusnya ini, kita langsung aja dengerin suara dari lapangan. Di Bali, ada petani namanya Pak Putu Winarta. Beliau dan petani lainnya udah mulai ngerasain tanda-tandanya dan bener-bener khawatir soal nasib pertanian mereka. Nah, kekhawatiran Pak Putu ini kan bukan tanpa alasan ya. Untuk paham, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Ada kekuatan iklim raksasa yang lagi bergerak, dan inilah yang kita sebut Godzilla El Niño. Jadi intinya El Niño itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh soal suhu air laut di Samudra Pasifik yang jadi anget banget, lebih dari biasanya. Nah, pemanasan ini efeknya kemana-mana, bisa ngerombak total pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Tapi penting banget buat dicatat, nggak semua El Niño itu diciptakan sama. Ada El Niño biasa, ada juga yang Godzilla. Nah, yang lagi diwanti-wanti para ilmuwan ini yang versi Godzilla-nya. Ini tuh versi paling kuat, paling dahsyat, dan paling rusak dari fenomena ini. Nah, di sini nih mulai anehnya. Menurut peneliti dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, dampaknya di Indonesia tuh bisa paradoks. Di satu sisi, daerah kayak Jawa dan Bali bisa kena kering kerontang, tapi di saat yang sama, wilayah lain kayak Sulawesi dan Maluku malah bisa kebanjiran parah. Bener-bener dua ekstrim sekaligus. Kondisi dualitas inilah yang akhirnya menciptakan, bisa dibilang, ancaman 3 lapis buat kita sebagai bangsa. Apa aja itu? 3 hal paling fundamental: pangan, ekonomi, dan kesehatan. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, dan paling langsung terasa, tentunya ancaman buat ketahanan pangan kita. Cuaca ekstrim ini langsung nyerang tanaman-tanaman paling penting buat kehidupan kita sehari-hari. Biar kebayang skalanya, para analis kebijakan udah bikin proyeksi. Potensi kehilangan produksi beras aja bisa sampai lebih dari 1 juta ton. Nggak cuma beras, jagung juga kena. Potensinya bisa hilang lebih dari 700.000 ton. Dan kedelai hampir 10.000 ton. Coba bayangin, 3 bahan pokok utama kita ini produksinya anjlok. Efek dominonya pasti langsung terasa di dompet kita semua. Iya, bener banget. Kalau petani gagal panen, guncangan ekonominya itu menjalar ke semua orang. Kita semua yang belanja di pasar pasti ngerasain. Coba lihat aja data harga beras sekarang. Untuk beras kualitas medium aja, harganya udah lumayan tinggi. Nah, dengan adanya El Niño, trennya udah bisa ditebak, bakal terus naik. Ini artinya, anggaran belanja rumah tangga di seluruh Indonesia bakal makin tertekan. Oke, jadi pangan udah kena, ekonomi goyang. Ancaman ketiga ini yang nyerang langsung ke badan kita, kesehatan. Panas yang luar biasa dan kekeringan itu bukan cuma soal gerah, tapi juga ngebuka pintu buat serangkaian masalah kesehatan yang serius. Risikonya tuh macam-macam banget. Kata para ahli, kita bisa kena ISPA, gara-gara debu dan polusi. Terus ada dehidrasi dan heat stroke yang bisa bahaya banget. Belum lagi diare karena air bersih makin susah. Dan buat yang punya penyakit kronis, kondisinya bisa makin parah. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma sekedar prediksi atau teori. Indonesia itu punya sejarah kelam, kita udah pernah berhadapan langsung sama monster iklim ini sebelumnya. Kalau kita lihat ke belakang, tahun 97-98 dan 2015-2016 itu jadi contoh nyata. Kita ngalamin kebakaran hutan paling parah dalam sejarah, kabut asap sampai ke negara tetangga, gagal panen di mana-mana, benar-benar bencana yang luar biasa. Biar ada gambaran soal kerugiannya, Bank Dunia pernah ngitung. Cuma dari bencana di tahun 2015 aja, kerugian ekonominya itu mencapai 221 triliun rupiah. Angka yang gede banget, yang nunjukin seberapa mahal harga yang harus kita bayar setiap kali Godzilla ini datang. Oke, dengan semua pelajaran pahit dari masa lalu itu, pertanyaannya sekarang adalah, apa rencana kita? Gimana kita siap-siap menghadapi badai yang sepertinya bakal datang lagi? Pemerintah sendiri udah nyiapin strategi berlapis. Pertama, mereka memetakan daerah mana aja yang paling rentan sambil ngebut musim tanam. Kedua, mengamankan sumber air, entah itu pakai pompa atau ngatur bendungan lebih baik. Ketiga, memastikan petani punya akses ke bibit tahan kering dan pupuk. Dan terakhir, tentu aja, memperkuat cadangan pangan nasional dan memperbaiki jalur distribusinya. Tapi sepenting apapun rencana pemerintah, itu semua nggak akan cukup tanpa partisipasi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya, ancaman ini tuh langsung nyerang kesehatan kita masing-masing. Jadi kesiapan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, poin utamanya adalah hal-hal kecil yang kita lakukan itu dampaknya besar.
Kata ahli kesehatan, simpel aja, minum air yang cukup, sekitar 3-4 liter sehari, dan jangan nunggu haus. Terus, kalau bisa batasi keluar rumah pas matahari lagi terik-teriknya, antara jam 10 pagi sampai 3 sore. Pakai masker buat ngelindungin diri dari debu, pakai topi, baju terang, dan yang penting, sering-sering cuci tangan buat mencegah penyakit. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang krusial. Kita tahu iklim terus berubah, cuaca ekstrim bahkan jadi makin biasa. Pertanyaannya, apakah persiapan kita sekarang, baik sebagai negara maupun sebagai individu, benar-benar udah cukup buat menghadapi badai-badai lain yang mungkin datang di masa depan? Ini jadi renungan kita bersama.